Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Ahmad, perwakilan dari kelompok 7, yang dimana kelompok 7 itu beranggotakan Narendra Vega Zafa Al-Ghani dan Fadilatus Sa'diyah dan saya sendiri Imam Ahmad. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan kebijakan fiskal dalam Islam, prinsip dan implementasi dalam konteks modern. Pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah berbagai macam tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang dirangkum melalui bentuk kebijakan atas penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah, sumber yang dimobilisasi, serta menentukan harga jasa atau barang suatu perusahaan. Dan di antara fungsi kebijakan fiskal itu melibatkan alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Dalam konteks fungsi alokasi, berbagai sumber keuangan negara digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Distribusi mencakup cara negara mengatur pengeluaran untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil di masyarakat. Sementara stabilisasi bertujuan untuk menjaga perekonomian agar tetap stabil. Lanjut, instrumen dari kebijakan fiskal itu ada 3, yaitu 1. Anggaran defisit atau defisit budget, atau biasa disebut dengan bahasa lainnya kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua, anggaran surplus atau surplus budget, atau biasa disebut dengan istilah kebijakan fiskal kontraktif. Yang ketiga yaitu anggaran berimbang atau balance budget. Yang pertama saya akan menjelaskan instrumen yang pertama, yaitu anggaran defisit. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pajak negara sekaligus menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal jenis ini diberlakukan pada saat perekonomian dari suatu negara mengalami penurunan daya beli. Apa itu penurunan daya beli dari masyarakat, atau disertai dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, anggaran surplus. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan yang prosedurnya yakni dengan menurunkan pajak, menurunkan belanja negara, serta menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat serta mengatasi masalah inflasi. Ketiga, anggaran berimbang. Anggaran berimbang adalah situasi dalam perencanaan keuangan atau proses penganggaran di mana total pendapatan yang diharapkan sama dengan total pengeluaran yang direncanakan. Istilah ini sering diterapkan pada penganggaran sektor publik atau pemerintah. Dari ketiga instrumen ini, Indonesia menganut dengan anggaran surplus, yaitu kebijakan yang prosedurnya yakni dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Lanjut pada pembahasan perbedaan fiskal modern dan Islam. Perbedaan mendasar adalah adanya nilai-nilai keislaman yang diterapkan dalam kebijakan fiskal tersebut. Kebijakan fiskal Islam dengan yang modern adalah dalam konsep kesejahteraan yang ingin dicapai.
Kebanyakan kebijakan fiskal modern cenderung memaksimalkan keuntungan individu tanpa memperhatikan kebutuhan spiritual. Sedangkan dalam Islam itu sendiri, konsep kesejahteraan mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan peningkatan spiritual lebih diutamakan daripada pemilikan material. Adapun kebijakan fiskal dalam negara Islam memiliki hubungan yang erat dengan muamalah transaksi ekonomi dalam Islam. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam termasuk dalam hal muamalah. Prinsip muamalah itu setidaknya dibagi 5. 1. Setiap transaksi mengikat pihak-pihak yang terlibat kecuali jika transaksi tersebut melanggar syariat Islam. Yang kedua, butir-butir perjanjian dalam transaksi dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas dan bertanggung jawab selama sesuai dengan aturan dan etika syariat. Yang ketiga, transaksi dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Yang keempat, transaksi harus didasarkan pada niat baik untuk mencegah penipuan, kecurangan, pelanggaran lainnya. Yang kelima, penentuan hak yang timbul dari transaksi dilakukan sesuai adat atau kebiasaan selama tidak bertentang dengan syariat Islam. Berikut yang harus diperintahkan dalam hal-hal bermuamalah. Itu ada tiga poin setidaknya. Yang pertama, objek transaksi harus halal, artinya melakukan bisnis atau aktivitas ekonomi yang melibatkan barang-barang haram. Contoh, Islam melarang penjualan minuman keras, barang najis, alat-alat perjudian dan sebagainya. Yang kedua, transaksi harus dilakukan dengan kerelaan dari semua pihak yang terlibat, atau bahasa lainnya ridho birridho. Yang ketiga, pengolahan dana harus dilakukan dengan amanah. Dan kesimpulan dari keterangan ini bahwa tentang sistem kebijakan fiskal modern dan Islam, itu sistem fiskal modern dalam konteks Islam tidak hanya sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Sistem kebijakan fiskal modern dan Islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dari sistem kebijakan fiskal modern yang tidak memerintahkan prinsip-prinsip etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan, maisir, dan gharar dapat mengaruhi regulasi dan pengawasan dalam sistem keuangan modern. Cukup sekian penjelasan dari perwakilan kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya dari penjelasan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi